bentuk di struktur casting ya, hasil casting ya, seperti itu. Kebanyakan juga eh, entrainment itu nanti juga eh, terjadi atau bersinggungan dengan slag atau fluk yang mengapung di atas cairan logam. Ya, seperti itu. Oh, mohon maaf. Sebelumnya, sebelum kita mulai, ya, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Recording in progress. Ya, baik. Selamat pagi, Adik semua. Sebelum kita mulai mata kuliah pengecoran, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Kameranya bisa dihidupkan semua. Ya, dihidupin supaya tidak ngobrol sendiri saya. Oke, Nadia bisa dihidupkan kameranya, Nadia. Ya, tidak usah takut yang belum mandi apa-apa, nggak apa-apa. Ini online. Oh. Biasanya puasa masih pada ngantuk-ngantuk. Tuh. Ya, Nadia, yang penting Ana aja ikut kelasnya kan gitu. Leona, Madein, Dania, Rizky, Mayang, Rizky. Nah, nah, ini sudah hidup ini Oktavian dan Rafiki udah hidup ya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, ya. Ini Ani mohon maaf sebelumnya karena kita itu kemarin anu ya, kemarin itu saya harus ujian. Sehingga mau nggak mau kita jangan sampai tidak ada materi yang tersampaikan. Ya, harapannya besok minggu depan kan terakhir ya kita nanti tatap muka. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan ini itu kita bahas entrainment tadi sebagai awalan bukaan sudah saya jelaskan bahwa entrainment itu ya fenomena adalah ketika cairan logam itu dituangkan akan terbentuk bubble-bubble di mana bubble-bubble itu bisa seringkali itu terjebak pada cairan logam karena proses solidifikasinya yang memang cepat kan gitu. Nah, itu sangat tergantung dengan jenis aliran logam tadi kemarin atau kemarin kita bahas laminar, turbulen. Nah, biasanya turbulen itu ya seperti itu. Ya, itu sebuah reaksi ya, reaksi dari khususnya reaksi kimia ya dari jalan logam, panas, kemudian udara sekitar kan gitu. Oke, ya seringkali juga timbul kalau di permukaan itu bersama slag ya atau kotoran yang mengapung. Nah, di situ. Nah, coba kita bahas slide-nya ya. Seperti itu. Nah, kalau ada videonya kan enak semua toh. Sama-sama wajahnya sama toh. Kita toh, itu waktunya masih panjang ya buka ya. Nah, kayaknya Made paling fresh ini Made. Oke ya, saya lanjutkan. Di sini tadi ya eh, dari slide ini Anda bisa lihat di sisi horizontal yang atas itu kan temperatur ya sampai 1100. Kemudian yang vertikal garis Y itu solubilitas hidrogen ya. M mililiter per kilogram. Nah, bentuknya cair ya. Jadi gini bisa jadi kan itu terjadi perubahan fasa juga. Perubahan fasa sehingga adanya
cairan aluminium 4Cu maupun Al12Si itu kan cairan itu akan mempengaruhi udara sekitar, solubilitas menjadi satu solubilitas hidrogen ya dalam aluminium kan gitu. Ya, many mats also react with their container such crucible and furnace lining. Nah, jadi reaksi adanya entrainment itu juga tidak hanya udara sekitar ya terhadap cairan aluminium tadi itu, tetapi juga pada crucible-nya juga kan gitu. Nah, itu juga ada pengaruhnya ya. Secara sempurna eh, biasanya juga apa udah apa air itu ya ada kandungan air ya di situ nanti berubah fasa jadi gas create liquid surface ya seperti itu ya. Nah, entrainment sendiri kalau Anda nanti bisa browsing di Google bentuknya seperti ini loh Mas. Nah, alhamdulillah ya. Permukaan dari logam cair ya menghasilkan suatu lapisan oksida ya yang terbentuk pada permukaannya. Ini liquid aluminium, sorry. Nah, ini liquid aluminium ya. Nah, di sini fase gas, fase transisinya ada di sini. Transisinya ada di sini, lapisan thick film ini ya, seperti itu. Ya, surface entrainment event atau sketsa eh, terjadinya entrainment permukaan seperti itu ya. Surface oxide become entrained in the bulk liquid. Jadi permukaan oksida menjadi intrin ya intrin yang ini ya pada lapisan liquidnya ya. Nah itu kalau Anda bubble 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 itu kan nanti kecilnya lagi droplet. Droplet itu transisi antara cair dengan gas ya kan gitu ya. Jadi pengaruh kelembapan udara yang nantinya bisa dari cair menjadi gasan gitu. Nah, dari situ nanti akan mempengaruhi terjadinya apa? Tears ya. Tears di sini bukan menangis ya. Ya, tears in heaven. Nah, bukan itu. Eh, tapi tears in surface ya, gitu ya. Bukan Tears in Heaven, nah, itu lagunya Bryan Adam bukan. Ya, tapi tahu nggak ya Bryan Adam? Waduh, ya nggak nanti googling harus tahu itu. Intermezzo ya. Jadi Tears itu adalah robekan, ya robekan atau sobekan pada permukaan. Nah, biasanya itu istilahnya ada hot tears ya, ketika panas. Itu terjadi bukan retakan sih, tapi suatu robekan ya seperti itu. Ya. Oke, film tears under tension at thinnest point ya. Jadi lapisan tears ya di under tension dalam tegangan yang paling tipis ya, titik paling tipis. Kalau Anda mungkin sederhananya gini, kalau Anda bikin susu Denko itu ya, ketika Anda aduk-aduk kemudian dia mendingin di atasnya kan ada lapisan laktose atau itu. Iya enggak? Kayak plastik apa-apa itu loh. Nah, dia lanjut mecah gitu loh. Sama seperti logam seperti ini. Pengaruh udara sekitar. Kemudian di situ juga ada eh, retreating front ya di depan. Nah,
Hmm, ada penggulungan ya, penggulungan ya dari permukaannya seperti itu, seperti ini. Materi nanti saya kirim atau sudah saya share ya, materi. Sudah di-share. Hmm. Nah, syukurlah bisa dibaca-baca ya. Oke, oke. Selanjutnya ini, nah ini cacat entrainment ya. Ya, kalau Anda perhatikan, ini kan yang di bawah gini itu kan lapis apa liquid ya, liquid. Atau ini dari atas lah. Nah, ini eh, new film. Jadi ada lapisan baru yang terbentuk. Kemudian yang B ini adalah bubble entrance as integral part of the bifilm. Jadi udara yang bubbles ya, gelembung pada daerah entrance-nya, permukaan ya. Kemudian liquid flux trap in bifilm ya. Nah, bisa jadi selain udara yang terjebak ketika solidifikasi permukaan, itu bentuknya adalah liquid flux, ya, flux liquid. Kemudian ada debris atau sisa kotoran, ya, yang sudah solid, gumpalan kotoran yang terjebak. Kemudian ada lagi isinya adalah sand atau pasir yang biasanya dari eh, dinding cetakan yang dari sand casting ya itu rontok sehingga dia ketika di apa beri aliran cairan logam mungkin dia bisa naik juga ini bisa mengisi ya di situ. Kemudian eh, eh, ya gabungan ya ada debris debris itu kotoran ya sisa logam sisa ya debris nah seperti itu nah ini eh, entrainment defect ah pengaruhnya terhadap kekuatan ya itu gini kalau full solid seperti ini itu 100% kekuatannya. Ya, kalau terjadi seperti gambar di sini, nah kekuatannya berkurang menjadi 50%. Ya, kemudian kalau benar tadi bubble seperti ini, ya kekuatannya ya zero. Ya, karena kopongan gitu ya. Tidak ada kekuatan butir atau kekuatannya ya. Seperti itu. Lanjut. Seperti ini. Ya. Kovulasi pada lapisan Al7Si 0,4 magnesium alloy. Ya. Dan yang B adalah eh, perbesaran lapisan yang double ya, yang ganda ya, eh, ditunjukkan di atas ya ini. Nah, ini yang A, ini yang B. Sorry, ini yang covulated ya, B film. Yang B ini eh, apa? Ada perbesaran ya, perbesaran ya. Gambarnya diperbesar, ya. Kemudian ada lapisan atau cracknya di sini pada lapisan itu atau entrainment ya, itu diperbesar. Nah, contoh lain ini ya, ya ini. Bagian yang diperhalus pada daerah yang breaking atau ya retak ya into a film showing the upper part of double film remove revealing the inside the lower part. Nah, ini sudah dibersihkan, sudah di remove. Ini bagian paling bawahnya setelah
dibersihkan, karena ya permukaannya dikurangi, ya ini bagian bawahnya ini. Ya, masih ada sisa bekasnya ya. Dari jalur yang di atasnya tadi, yang lapisan atasnya sudah dihilangkan. Ya, seperti itu. Ini ilustrasi dari lapisan ganda ya. Nah, environment itu ya untuk satu gulungan ya, lekuan ya atau lipatan ya dari mikrobubble. Bubble tadi adalah gelembung mikro yang terjebak ya, dan apa eh, actively buoyant macrobubble. Jadi selain mikro bubbles gas, itu juga ada makro gelembung yang besar-besar yang bergerak ketika proses penuangan, kemudian terjadi solidifikasi ya. Nah, itu makro bubbles. Contoh lain adalah runtuhnya bubble pada aluminium, titanium, apa ini, eh, metal metrik composite ya. Nah, ini A, B ya, menunjukkan ya daerah mikro ya, dari apa bubble ya, tapar besar ini ya. Selanjutnya yang ini. Nah, ini tentunya sudah solid ya. Kalau di SEM ya, di SEM itu bifilm atau pelapisan ya ganda ya, ya intersecting a fracture surface ya, itu eh, em, berada di eh, patahan ya, permukaan ya. Nah, ini bukan patahan karena diberi gaya enggak, tapi proses solidifikasinya itu. Contohnya lagi seperti ini ya. Ini tadi yang zero strength, ini ada yang em, debris, nah ini bentuknya. Kemudian patah permukaan ya, ada A dan B. Anda lihat di sini. A fairly new thin film on Al7Si4 4 magnesium alloy, dan yang B adalah lapisannya. Nah, ini instrumen ya. Ada gulungan-gulungan, lempitan nih, lempitan, lipatan ya, seperti ini. Multi-folded film fracture. Nah, contoh yang ilustrasi lainnya seperti ini. Ya, entrainment dari permukaan cair ya. Itu contoh tadi kan saya nyontohkan susu Denko gitu ya, yang di atasnya nanti kan pas dingin ada kayak lapisan itu ya, lapisan di situ. Nah, ini contohnya juga itu cairan logam dituangkan ke air ya. Ya, granulasi dari ferromanganin cair ke dalam air ya, seperti ini. Ya, jadi seperti itu apa proses interment itu ya, penga, anu apa poinnya adalah kelembapan dari pengaruh kelembapan udara yang nantinya mempengaruhi dinding cetakan di situ. Itu nanti ada perubahan fasa yang terbentuk ya ketika cairan logam itu dituangkan. Yang kedua, jenis cairan juga akan mempengaruhi apa jenis alirannya. Kalau turbulen tentunya akan mempengaruhi apa terjadinya mikrobubble maupun makrobubble, yang nantinya dia nanti naik mikro makronya bisa naik pada permukaan persis di atasnya, atau sebelum di atasnya dia sudah keburu solidifikasi seperti itu ya.
Baik, untuk selanjutnya, adakah pertanyaan yang ingin disampaikan dari apa-apa yang kita bahas tadi? Ya. Ini tolong yang kelas satunya kok nggak muncul ya? Atau ini campuran? Sudah campuran ya? Oke. Hmm, Oke. Lanjutnya ya. eh, untuk selanjutnya untuk pertemuan terakhir kita coba bahas yang kalau ada sesi nanti maju menjelaskan jurnal atau apa nanti minggu terakhir di situ ya seperti itu. Nah, jangan lupa untuk dipelajari masalah fluiditas, kemudian casting tipe, molding tipe, kan gitu ya. Molding, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian saja ya. Eh, Materi sudah saya share ya, Anda pelajari banyak-banyak di situ ya, pelajari banyak-banyak di situ. Apa-apa yang ingin ditanyakan kira-kira ketika besok Anda melakukan proses apa? Melakukan proses eh, pengecoran untuk mungkin skripsi ya, itu bisa nanti digunakan ya, bisa bisa ya, seperti itu. Hmm, ada pertanyaan? Enggak, kalau tidak ada ya kita selesaikan aja kalau gitu. Ya, yang penting materi sudah disampaikan. Oke. Selamat melaksanakan ibadah puasa ya. Bagi yang bagi yang berpuasa, ngono lho maksudnya, ya seperti itu. Eh, nggak ada pertanyaan? Hmm, oke. Kalau tidak ada, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Oke. Baik untuk kuliah ini kita cukupkan sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. selamat Terima kasih, ya, Pak. sama-sama. Recording stopped.